Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami kelompok 2 angkatan 12 Diklat SAR CPNS Kota Banjar tahun anggaran 2021 akan memvisualisasikan sebuah video rencana aksi bela negara sebagai wujud aktualisasi dari nilai-nilai bela negara. Bahwa merebaknya beragam isu-isu strategis kontemporer akhir-akhir ini dikhawatirkan akan dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang dapat berakibat buruk bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di era pandemik COVID-19 yang sedang melanda bangsa ini dan seluruh negara di dunia, penyampaian berita-berita hoax menjadi salah satu isu strategis kontemporer yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat, bangsa, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang sedang marak saat ini adalah tentang vaksinasi COVID-19. Untuk itu, sebagai salah satu wujud dari pemaknaan wawasan kebangsaan dan bela negara, kami akan membuktikannya melalui wawancara singkat kepada beberapa lapisan masyarakat. Sebelumnya, di sini kami akan melakukan wawancara singkat kepada 3 orang narasumber dari berbagai latar belakang di masyarakat, antara lain ibu rumah tangga, mahasiswa, dan karyawan bank swasta. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan antara lain adalah, percayakah Anda terhadap isu bahwa vaksinasi COVID-19 tidak halal dan bahkan dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh? Kemudian, menurut Anda, apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan terakhir, sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai wawasan kebangsaan dan bela negara, apa peran serta Anda dalam menghadapi isu-isu yang beredar tersebut? Baik, mari langsung saja kita lihat visualisasi wawancara singkat yang kami lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak. Iya, Pak. Perkenalkan, Pak. Saya Reza, Pak, dari CPNS Kota Banjar. Ya, kebetulan kami untuk melengkapi tugas pendidikan latihan dasar CPNS. Saya mungkin akan menanyakan sesuatu terhadap Bapak. Sekarang marak terjadi isu tentang vaksinasi COVID, Pak. Boleh saya wawancara sebentar, Pak? Oke. Terima kasih. Dengan Bapak siapa ya, Pak? Pak Fajar. Pekerjaannya? Pegawai swasta. Oh, pegawai swasta. Lagi nunggu seseorang? Nunggu Gojek. Oh, nunggu Gojek. Sebentar, Pak ya? Oh iya. Iya. Sekarang kan Pak sedang ramai dilakukan vaksinasi COVID, Pak. Nah, kemudian apakah Bapak percaya, Pak, bahwa vaksinasi COVID itu bisa menurunkan angka penularan serta banyak kabar beredar vaksinasi COVID itu tidak halal, terus kemudian banyak efek samping yang terjadi. Apa Bapak percaya, Pak? Jadi percaya nggak percaya, Pak ya, karena banyak berita-berita yang simpang siur kan, dan dari pemerintah juga nggak ada yang menghalau buat itu, makanya antara percaya atau nggak percaya gitu, Pak. Tapi kalau pribadi Bapak bersedia nggak? Bersedia, Pak. Terus kemudian berkaitan dengan bahwa Bapak sebagai warga negara, itu kan ada salah satu bentuk tentang sikap bela negara. Nah, kira-kira apakah dengan ketersediaan Bapak dilakukan vaksinasi itu Bapak anggap sebagai salah satu bentuk wujud Bapak sebagai warga negara yang baik? Ya, mungkin salah satu wujud saya bela negara itu dari vaksinasi COVID kan. Itu vaksinasi COVID kan nggak mungkin kan pemerintah untuk mau membunuh rakyatnya sendiri. Makanya dalam bentuk bela negara itu mengikuti vaksinasi, pakai masker, jaga jarak, ikuti anjuran pemerintah lah. Jadi intinya Bapak setuju ya, Pak, dan menolak isu-isu hoax tentang vaksinasi COVID-19 ya?
Oke, begitu saja Pak. Terima kasih wawancaranya. Mungkin udah dijemput juga sama Gojeknya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya CPNS Pemkot Banjar ada tugas mewawancarai para masyarakat terkait isu-isu vaksinasi COVID saat ini. Nah, menurut Teteh, Teteh percaya bahwa jenis vaksinasi ini tidak halal dan dapat memberikan efek samping berbahaya bagi tubuh. Teteh itu percaya atau tidak? Enggak sih, enggak, soalnya saya sendiri sudah divaksin, malah sudah 2 kali sudah melakukan vaksinasi. Alhamdulillah saya baik-baik aja, nggak ada gimana-gimana gitu. Menurut Teteh vaksinasi COVID itu penting atau tidak sih? Sangat penting kalau menurut saya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Sebaiknya emang harus divaksin. Kalau dengan cara itu mungkin kan bisa memutus rantai juga ya, biar kita bisa hidup normal seperti dulu lagi. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi wawasan kebangsaan dan bela negara, apa sih peran serta Teteh dalam menghadapi isu-isu tersebut di masyarakat? Kalau menurut saya, kalau misalnya ada isu, kita cari dulu nih sumbernya, bisa dipercaya atau enggak. Kita cari dulu kebenarannya, jangan langsung percaya atau termakan isu hoax begitu aja ya. Karena kalau misalnya kita percaya pada hoax, itu akan merugikan, sangat merugikan buat kita. Kalau misalnya kita belum tahu sumbernya, apa bisa dipercaya atau tidak, atau kita juga belum tahu faktanya seperti apa, sebaiknya jangan dulu percaya terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat. Terima kasih Teh, paling itu saja yang bisa saya Ya. Permisi, ya Pak, saya dari CPNS Kota Banjar. Ya gimana? Silakan duduk Pak. Bisa minta waktunya Pak? Oh boleh. Pak, saya dapat tugas dari ada jalan laksa di nah, Ya. ada tugas buat itu tentang wawasan kebangsaan dan bisa minta waktu juga. Oh boleh. Bisa buat tanya-tanya lah. Ya, coba. Bapak umur berapa Pak? Saya baru umur 20 tahun Pak, masih mahasiswa. Kuliah di mana Pak? Saya kuliah di sini Pak, di STSIP. Ini ada beberapa pertanyaan selanjutnya kita. Yang pertama, menurut Bapak percaya nggak tentang vaksinasi halal apa menimbulkan efek samping berbahaya bagi tubuh? Kalau menurut saya tidak percaya terhadap isu-isu tersebut, karena menurut saya pastinya vaksin ketika sudah diedarkan ke masyarakat pasti sebelumnya sudah melakukan tahapan uji klinis. Jadi saya tidak percaya terhadap isu tersebut dan saya yakin vaksin yang disebarkan ke masyarakat itu sudah aman. Jadi menurut Bapak itu penting ya vaksin? Menurut saya sangat penting ya, karena dengan kita divaksin itu dapat menurunkan tingkat penularan, dan kalau menurut saya hal itu bisa menurunkan angka kejadian COVID di Indonesia. Nah, sebagai warga negara yang menjunjung tinggi wawasan kebangsaan dan bela negara, peran serta yang Anda dapat menghadapi isu yang beredar tentang vaksinasi COVID. Kalau saya sebagai warga negara menghargai segala keputusan dari pemerintah terkait program COVID, dan saya pun sebagai mahasiswa akan berperan aktif untuk mendukung program tersebut. Salah satu contohnya memberikan edukasi terkait vaksin ke orang-orang terdekat agar mengurangi isu-isu tersebut. Mungkin itu jawaban saya Pak. Ya dari itu aja Pak, terima kasih Pak. Oh ya siap. Semoga Bapak sehat selalu. Oh ya, Baik, dari video visualisasi tadi, kita dapat mengerti pemaknaan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara terhadap isu-isu strategis kontemporer yang saat ini berkembang, utamanya yang
saat ini sedang hangat-hangatnya adalah tentang isu hoax vaksinasi COVID-19. Sebagai warga negara yang baik dan sebagai salah satu bentuk implementasi bela negara terhadap isu-isu strategis kontemporer yang terjadi dan marak terjadi saat ini, sebaiknya kita dapat menggali informasi sejelas-jelasnya dan tidak mempercayai isu-isu hoax tentang apapun yang ada di negeri ini. Karena semua isu-isu strategis kontemporer yang marak terjadi saat ini dapat membuat ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang semua itu dapat merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bela negara bukan berarti berperang dan mengangkat senjata. Utamanya, kita harus terapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kita harus terapkan rasa cinta tanah air dan persatuan serta kesatuan agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap maju. Negara Indonesia bukanlah hadiah dan bukan pula pemberian dari penjajah, tetapi negara ini ada karena bentuk pengorbanan dan perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Maka jagalah terus Indonesia. Jayalah terus Indonesiaku. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya, Dr. Reza Putra Cindika, Ketua Kelompok 2 Angkatan 12, Latsar CPNS Kota Banjar tahun anggaran 2021, mewakili seluruh teman satu kelompok. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.